itu banyak hal yang kita lewati. Itu biasanya akan menjadi sebuah ambisi. Ketika ambisi kita terlalu tinggi dan Anda rasa saat ini Anda belum bisa. Setiap orang pasti pengen banget ya memiliki cara sederhana dan bisa dikejar uang. Namun kadang pikiran kita justru yang mengganggu atau lingkungan sekitar kita yang mengganggu. Jadi ibaratnya kita dianggap berangan-angan, kita dianggap orang yang tidak sesuai atau tidak layak untuk menjadi orang yang memiliki kelimpahan. Jadi ya itu kan orang lain yang menilai, namun kita harus menanamkan. Dan di sini saya akan membagikannya sesuatu yang sederhana dan itu bisa membuat teman-teman nanti memprogram pikirannya untuk menjadi orang yang memiliki keberlimpahan. Apalagi teman-teman punya keinginan untuk mendatangkan uang dengan mudah, dengan sederhana caranya dan nggak perlu ritual yang macam-macam. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah turun-temurun dari dulu, hanya saja kita diajarkan dari kecil, kita diajarkan mungkin dari remaja, itu sesuatu yang nggak perlu tinggi-tinggi. Jadi ibaratnya ya kamu nggak perlu bermimpi, kamu nggak perlu punya cita-cita yang tinggi, karena lihat nih kondisimu seperti ini, orang tuamu seperti ini. Ya sebenarnya nggak seperti itu. Dan usia tiap orang nanti untuk terwujud itu beda-beda ya, semua nggak sama, karena diri kita memiliki jatahnya masing-masing ya, ada porsinya. Hanya saja kalau kita nggak tahu caranya, kita nggak bisa merubahnya, itu biasanya kita nggak akan pernah mendapatkan seumur hidup. Kita langsung mulai di poin pertama, fokus keberlimpahan. Ya, kita harus fokus pada setiap keberlimpahan. Nah, fokus di sini bisa ketika kita menerima, fokus ini juga bisa kita lakukan ketika kita menginginkan sesuatu. Jadi misalkan nih, Anda memiliki sebuah tujuan atau Anda pengen meraih sesuatu ya, dan Anda rasa saat ini Anda belum bisa. Karena apa? Ya mungkin faktor ekonomi, mungkin faktor yang lainnya, dan Anda berpikiran bahwa nggak berani deh, karena semua itu hanya milik orang-orang yang terpilih. Nah, padahal kita sendiri adalah orang-orang yang terpilih dan kita punya hak juga untuk itu. Jadi teman-teman itu bisa gambarkan, bisa lakukan sesuatu yang hanya berfokus pada keberlimpahan. Jangan fokus pada kekurangan Anda, keterbatasan Anda saat ini, dan apa yang menjadi kendala di saat ini. Karena gini, kalau Anda belajar yang namanya law of attraction, itu tidak mengenali kapan, tidak mengenali besok, tidak mengenali mungkin suatu hari, nggak seperti itu. Karena yang dikenali adalah saat ini. Nah, yang dimaksud yang dikenali saat ini adalah ketika Anda berpikiran atau Anda fokus pada keberlimpahan bahwa Anda ini adalah orang yang memiliki segala sesuatu yang Anda inginkan. Meskipun itu belum, itu tetap Anda harus memikirkannya ya. Anda harus memprogram dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa semua itu sudah Anda dapatkan dan semua itu sudah Anda miliki. Ketika Anda fokus pada hal yang Anda inginkan, hal yang Anda harapkan, dan dari situ Anda menganggapnya udah punya, Anda udah menanamkan bahwa itu udah punya. Meskipun itu hanya sekedar asumsi. Pikiran bawah sadar kita itu mengenali memang kehidupan kita seperti itu. Jadi jangan pernah kita ini nanti bingung, kita ragu, dan kita berpikir caranya gimana. Aku aja terbatas nih hidupnya. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu. Fokuskan aja pada keberlimpahan. Meskipun memang Anda harus selalu bergerak. Dalam artian bergerak bukan jalan ke sana kemari, tapi Anda harus fokus pada tujuan Anda dan Anda harus kembangkan. Yang difokuskan adalah misal Anda bekerja, ya nikmati pekerjaan Anda, dan begitu ada peluang, silahkan Anda bisa mengambilnya. Dan kita lanjut di poin kedua, gratitude journal. Anda harus membuat yang namanya buku syukur. Anda tuliskan aja sebelum tidur, jadi apa yang Anda syukuri di hari itu. Minimal 5 hal yang perlu Anda syukuri. Misalkan Anda mendapatkan tawaran sesuatu, Anda mendapatkan bonus, Anda mengalami perjalanan yang menyenangkan, atau apapun yang Anda alami di hari itu. Sebelum tidur, Anda tuliskan bahwa Anda bersyukur atas itu semua. Jadi misalkan nih, ada 5 hal yang Anda alami dalam sehari itu yang perlu Anda syukuri. Mungkin, wah tadi pengen makan pizza, tiba-tiba diantar nih sama
sama temen nih dapat pizza, itu juga salah satunya Anda harus syukuri dan Anda harus tuliskan. Jadi sebelum tidur tuliskan dan gambarkan, rasakan bahagianya, rasakan syukurnya, rasakan gembiranya. Pokoknya Anda menjiwai dengan penuh rasa syukur. Itu adalah sebuah energi yang sangat luar biasa banget. Kita lanjut di poin ketiga. Jangan ragu. Kadang seseorang ini biasanya itu memiliki keraguan-raguan yang jauh lebih tinggi dari apa yang menjadi impiannya. Jadi kadang nih ada orang yang pengen melanjutkan studi, pengen ke sebuah jenjang yang jauh lebih tinggi, dan itu berpikirannya, wah kayaknya nggak mungkin karena saat ini aku nggak punya apa-apa, biayanya terlalu tinggi, dan apalagi sekarang untuk transportasi juga biayanya terlalu tinggi. Wah kayaknya nggak mungkin deh, jadi ragu deh. Ungkapan-ungkapan seperti itu justru akan menjadi penghambat. Jadi kita nggak boleh ragu, apalagi Anda pengen memiliki penghasilan berapa, ya jangan ragu. Jalani aja, di situ ada peluang Anda bisa mengambilnya dan Anda bisa meraihnya. Ya semua itu akan terjadi ketika malah justru Anda sudah lupa. Anda mungkin berpikiran, wah nggak dapat nih, wah mungkin takdirku nggak sampai di situ, wah mungkin begini begitu, dengan pembenaran-pembenaran yang Anda bentuk sendiri karena Anda ragu. Itu semua justru malah akan Anda lupakan. Nah ketika Anda sudah melupakannya, tiba-tiba nih Anda dapat informasi dari orang lain, lu dicari nih si ini, katanya lu disuruh pegang perusahaannya, lu mau dimodalin buat ini. Nah dari situ apa? Ketika kita udah lupa, ketika kita udah nggak ragu lagi, ya semua itu akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan dikejar, yang jelas ya. Terus kita ketika mengejar sesuatu itu biasanya akan menjadi sebuah ambisi. Ketika ambisi kita terlalu tinggi, kita justru kadang memaksakan caranya, dan ketika kita memaksakan caranya malah justru kita nggak dapat apa-apa. Meskipun itu dapat, ya itu umurnya cuma sebentar. Jadi hati-hati ya dengan itu semua. Jadi teman-teman bisa kembangkan, teman-teman bisa jalankan apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi cita-citanya. Yang jelas jangan pernah ragu dan jangan pernah menyerah pada keterbatasan. Kita lanjut di poin keempat, evaluasi. Ya mungkin ketika kita dalam perjalanan memprogram diri kita, itu banyak hal yang kita lewati. Nah dari situ apa? Kok belum berhasil, kok belum tercapai, ya udah Anda harus melakukan evaluasi. Apa sih penyebabnya? Terus mungkin kalau ada teman yang memiliki visi dan misi sama atau pola pikirnya sama dengan Anda, itu bisa Anda diskusikan, Anda evaluasi bareng. Jadi apalagi ketika teman-teman nih, ada teman yang selaras, ada teman yang dia punya visi misinya sama, enak banget. Bisa diskusi bareng, bisa saling mengisi, bisa saling mengingatkan ya. Apa-apa bukan sendiri. Memang kadang di perjalanan itu kita diproses nih, kita diprogram lagi nih sama Tuhan nih. Lu lewatin ini dulu, kalau lu bisa lu bakal dapat sesuatu yang gede. Nah itu ibaratnya kita udah disiapin nih rewardnya. Apa yang kita request itu sudah disiapkan, hanya saja kita berani melangkah atau enggak. Kalau kita berani melangkah, ya itu akan jadi milik kita. Tapi kalau kita masih ragu, kita nggak mau evaluasi, itu jangan berharap kalau semua itu akan terwujud. Karena apa? Ya Anda sudah membatasi diri Anda sendiri dan membatasi apa yang menjadi impian Anda sendiri. Jadi persiapkan diri Anda mulai saat ini dan kembangkan terus. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.